Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Irsal Taufik Adriansyah dari instansi BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berada di unit Pusat Data dan Informasi. Pada tugas kali ini, saya akan membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Tentunya, kedua pembahasan tadi akan menggunakan mind mapping. Bagi yang belum tahu, mind mapping itu apa? Mind mapping adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Untuk bagian pertama, saya akan membahas tentang akuntabilitas. Yuk belajar yuk, let's go! Berikut ini, saya tampilkan akuntabilitas yang saya sudah buat. Submateri yang pertama, konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ini sedikit berbeda dengan responsibilitas, yang mana responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, sebuah hubungan, yaitu bertanggung jawab antara kedua belah pihak. Yang kedua, berorientasi pada hasil, yaitu bertanggung jawab untuk pencapaian maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan, yaitu bertanggung jawab hasil dengan bukti nyata. Yang keempat, memerlukan konsekuensi, yaitu menunjukkan konsekuensi penghargaan atau sanksi. Yang kelima, memperbaiki kinerja, yaitu akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja. Akuntabilitas publik. Menurut Bovens tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menyediakan kontrol demokrasi. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, tingkatan dalam akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Submateri yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis yang terdiri dari RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, LAKIP, yaitu laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari 9 aspek. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, keseimbangan. Yang keempat, integritas. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, keadilan. Yang kedelapan, kepercayaan. Yang kesembilan, konsistensi. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Submateri berikutnya, akuntabilitas dalam konteks. Ketersediaan informasi publik telah memberikan pengaruh yang besar
di berbagai sektor dan urusan publik. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup terdiri menjadi 3. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, penundaan berlarut. Yang ketiga, tidak memberikan pelayanan. Penggunaan sumber daya milik negara. Setiap PNS harus memastikan bahwa 1. Penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Prinsip penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang dimaksudnya adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Dan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, relevant information. Yang kedua, reliable information. Yang ketiga, understandable information. Yang keempat, comparable information. Selanjutnya, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan organisasi yang menjadikan pencapaian tujuan organisasi tidak optimal. Ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, keuangan, yaitu menggunakan sumber daya lembaga, aparatur, dana, atau peralatan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, non-keuangan, yaitu menggunakan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, submateri terakhir dari akuntabilitas, yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang pertama, mampu mengambil pilihan tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, tidak terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, melayani warga secara adil. Yang keempat, konsistensi dalam menjalankan. Indikator keberhasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada 13 asas manajemen PNS. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, profesionalitas. Yang ketiga, proporsionalitas. Yang keempat, keterpaduan. Yang kelima, delegasi. Yang keenam, netralitas. Yang ketujuh, akuntabilitas. Yang kedelapan, efektif dan efisien. Yang kesembilan, keterbukaan. Kesepuluh, non-diskriminatif. Yang 11, persatuan dan kesatuan. Ke-12, keadilan dan kesetaraan. Yang ke-13, kesejahteraan. Prinsip profesi ASN terbagi menjadi 7. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga, komitmen, integrasi moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Penjelasan berikutnya yaitu tentang nasionalisme. Berikut saya tampilkan mind mapping tentang nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama dan kedua. Yang pertama, sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, ketuhanan dalam perumusan Pancasila. Yang ketiga, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Yang keempat,
hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa. Juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Berikut ini nilai-nilai wawasan kebangsaan. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Di dalam nasionalisme, ASN dituntut sebagai pelayan publik, sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.